Kita akan bersekutu dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mulai di dalam doa kita. Haleluya Tuhan Yesus Kristus. Saat yang berbahagia ini Tuhan, kami mau tetap bersekutu melalui kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar kuasa Roh-Mu yang kudus berkarya nyata bagi kami setiap umat-Mu ya Bapa. Untuk kami lebih lagi meninggikan nama-Mu, untuk kami lebih lagi mendekatkan diri kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat pimpinan Tuhan bagi kami semua ya Bapa. Biar ya Tuhan urapi kami pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Bila kebenaran firman-Mu ya Tuhan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami tetap melangkah di dalam iman kami, pengiringan kami kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Saat ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh-Nya yang kudus memenuhi hati setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, karya besar keselamatan Tuhan Yesus Kristus harus komplit, artinya sempurna. Orang-orang yang diselamatkan harus dipertahankan dan diperlengkapi untuk rencana Allah yang kekal. Pada hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, maka Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya, kepada murid-muridnya untuk diperlengkapi bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus dicurahkan bagi kita semua. Kita menerima kuasa yang daripada Tuhan, itu kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus bukan saja kuasa, tetapi pribadi dari Allah Tritunggal yang disebut sebagai penghibur. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita yakin percaya Roh Kudus selalu mendiami kehidupan kita semua. Roh Kudus sebagai penghibur bagi kita semua. Dalam hal ini kita yakin percaya bahwa kata Parakletos bukan hanya sebagai penghibur saja, tetapi arti dari Parakletos tersebut yaitu Roh Kudus sebagai penolong atas kehidupan kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita mau merelakan diri kita untuk tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk tetap dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus memiliki sifat dan watak yaitu seperti yang dimiliki oleh seseorang pribadi manusia itu sendiri. Contohnya dalam hal ini Roh Kudus bisa memahami sesuatu. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Bapak Ibu Tuhan, ternyata Roh Kudus mengetahui segala sesuatu. Karena apa? Karena Roh Kudus disebut sebagai pribadi. Dia tahu akan keberadaan kita semua, semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini juga ayat yang ke-12 dikatakan, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita bersyukur kita saat ini sudah dikaruniakan Roh Kudus di dalam hidup kita yang mendiami kita semua, sehingga dikatakan kita akan tahu bahwa apa yang diperbuat oleh Tuhan melalui karya Tuhan, melalui karya Roh Kudus yang telah mendiami kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus memiliki kemauan seperti manusia.
memiliki kehendak, karena Dia adalah pribadi, bukan hanya kuasa saja, tetapi Roh Kudus adalah sebuah pribadi dari Allah Tritunggal. Roh Kudus juga memiliki perasaan. Roh Kudus juga sangat mengasihi umat Allah, yaitu kita semua. Roh Kudus terus berbicara di dalam diri setiap orang melalui hati nurani manusia tersebut. Roh Kudus terus berbicara, mengingatkan kita untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus dapat terpengaruh oleh tindakan kita. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang nyata. Sebab itu, Roh Kudus bisa dilukakan. Roh Kudus dapat dipadamkan. Roh Kudus dapat didustai oleh orang lain. Roh Kudus dapat ditentang, dihina, dihujat. Tetapi kita bersyukur bahwa Roh Kudus telah kita terima. Oleh sebab itu, biar kita terus mempermuliakan nama Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus yang diam di dalam diri kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangat penting, di mana Roh Kudus dapat menuntun kita semua kepada segala kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus dapat menuntun kita semua ke dalam jalan kebenaran. Sebab itu Roh Kudus sajalah yang memimpin setiap langkah hidup kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus dapat menginsafkan kita akan dosa. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8, Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus dapat menginsafkan kita akan setiap dosa-dosa kita, akan setiap kesalahan yang ada di dalam diri kita semua. Dan Roh Kudus juga yang akan membawa kita kepada kebenaran. Roh Kudus yang menjadi hakim atas kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita membuang segala dosa hidup kita tanggalkan dengan jauh-jauh, supaya karya Roh Kudus menjadi nyata bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus dapat menolong kita semua dengan sempurna. Apa yang menjadi setiap pergumulan kita serahkan ke dalam tangan Yesus Kristus. Itu serahkan dalam Roh Kudus saja, karena Roh Kudus mampu melakukan karyanya bagi kita semua. Dia sebagai Parakletos, sebagai penolong atas kehidupan kita semua. Roh Kudus dapat menghibur kita semua. Oleh sebab itu, yang menjadi penghiburan sejati kita hanya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua. Roh Kudus berdoa bagi kita semua ternyata. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, Roh Kudus terus berdoa untuk kita semua, untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal 8 ayat 26. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Roh Kudus terus berdoa bagi kita semua. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa kepada Yesus Kristus, ternyata Roh Kudus pun mendoakan kita untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan, rencana Tuhan bagi kita semua. Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, dalam segala kelemahan kita, Roh Kuduslah yang akan membimbing kita untuk kita terus maju dalam setiap doa-doa kita. Roh Kudus yang memberikan kekuatan kita,
kekuatan bagi kita semua melalui setiap doa-doa yang kita lakukan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dengan kuasa, dengan Roh Kudus menyatakan kuasa Allah untuk kita bisa bersaksi. Peranan Roh Kudus sangat luar biasa bagi kita semua. Dalam hal ini Bapak Ibu, untuk menyatakan kuasa Allah untuk kita bisa bersaksi bagi banyak orang. Kita sudah diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksinya Allah. Dan juga Tuhan telah menetapkan kita, Tuhan sudah mempersiapkan kita, yaitu Roh Kudus mempersiapkan gerejanya untuk menjadi mempelai Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan kasihi, karena peranan Roh Kuduslah gerejanya dapat menjadi mempelai Kristus. Kita bersyukur, sebab itu biar kita tetap jaga kekudusan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita semua, kesucian yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita semua. Kita jaga dan kita kerjakan semuanya itu hanya karena karya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita semua. Sebab itu biar kita mau tanggalkan apa yang menjadi segala beban dan dosa dalam hidup ini, karena Roh Kudus nyata bagi kita semua. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk karya-Mu yang menyelamatkan kami semua ya Tuhan. Karya-Mu ya Tuhan menjadi sempurna ya Tuhan, melalui karya Roh Kudus yang mendiami kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu yang kudus memperlengkapi kami dengan karunia-karunia yang Kau anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh melayani Engkau dengan kekuatan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Roh-Mu yang kudus yang mengingatkan kami ya Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di mana Engkau telah membawa kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami untuk kami lebih lagi setia kepada Engkau ya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja Bapa. Biar Tuhan terus berkarya di dalam kehidupan umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Engkau saja ya Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan terus berkarya melalui kehidupan keluarga kami pribadi, lepas pribadi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Kristus kehidupan umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Tuhan berkati kesehatan mereka semua Tuhan. Biar segala sesuatunya Tuhan yang dilakukan oleh umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan, boleh sungguh-sungguh mempermuliakan nama Engkau saja Bapa. Biar Roh-Mu yang kudus terus mendiami kami pribadi, lepas pribadi. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tangan-Mu, terimalah berkat dan rahmat-Nya daripada Allah Bapa di surga. Berkat cinta, kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus melimpah atas hidup-Mu, dan kuasa Roh Kudus membimbing kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tetap jaga kesehatan, dan terpenting biar kita tetap membangun hubungan kita yang intim dengan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Biarlah perlindungan Tuhan menjadi nyata ketika kita terus bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita terus setia berbakti dan memuliakan nama Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Haleluya.